Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sangkot Rizal Nurdin dari Prodi Tadris Matematika semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang silinder, elipsoid, dan lainnya. Yang pertama saya akan membahas mengenai silinder. Silinder adalah bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki dua alas berbentuk lingkaran yang sejajar dan dihubungkan oleh permukaan lengkung. Permukaan lengkung ini terdiri atas 3 buah sisi dan 1 buah sisi selimut. Contoh umumnya adalah tabung. Di sini ada 2 gambar. Gambar pertama menunjukkan 2 alas berbentuk lingkaran yang dihubungkan oleh permukaan lengkung, menggambarkan bentuk silinder secara umum. Dan gambar kedua menunjukkan gambar silinder. Untuk menentukan volume dari silinder ini, kita menggunakan rumus Pi sama dengan PR kuadrat dikali H, di mana Pi sama dengan konstanta yang kira-kira sama dengan 3,14 atau 22/7. R sama dengan jari-jari alas dan H sama dengan tinggi silinder. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Sebuah silinder memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah volume tersebut. Diketahui jari-jari R sama dengan 7 cm. H sama dengan 10 cm. Ditanya Pi atau volume. Kita masukkan rumus Pi sama dengan PR kuadrat dikali H. R-nya kita masukkan nilai Pi kita masukkan 3,14 dikali R sama dengan 7 pangkat 2 dikali tinggi atau 10 sama dengan 3,14 dikali 7 dikali 7 sama dengan 49 dikali 10 sama dengan 3,14 dikali 49 dikali 10 490 menjadi 1538,6 cm kubik. Dan jika kita mempertimbangkan silinder dengan sumbu vertikal atau sumbu Z, maka persamaan silinder dapat dituliskan sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan Z dapat mengambil nilai apapun. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap nilai Z kita memiliki lingkaran dengan R pada bidang XY. Sebagai contoh, jika kita memiliki silinder dengan jari-jari 3, maka persamaan silinder tersebut adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat
sama dengan 9. Ini berarti silinder tersebut memiliki lingkaran dengan jari-jari 3 pada setiap potongan horizontal bidang XY pada nilai Z manapun. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai elipsoid. Elipsoid adalah permukaan tertutup yang dihasilkan dari memutar elips di sekitar salah satu sumbunya. Dalam konteks matematika, elipsoid merupakan jenis permukaan kuadratik yang dapat didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang memenuhi persamaan polinomial derajat 2 dalam 3 variabel. Persamaan elipsoid dituliskan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Langsung saja kita masuk ke contoh dari elipsoid. Persamaan elipsoid yang memiliki pusat di titik 0,0,0 dan sumbu A, B, dan C sama dengan 3, 2, dan 1. Pertama yang kita ketahui nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan 1. Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan. Kita tulis X kuadrat per, di sini A kuadrat menjadi 3 kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ini menjadi 2 pangkat 2 ditambah Z kuadrat per 1 pangkat 2 sama dengan 1. Lalu menjadi X pangkat 2 per 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah Y kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat per 1 sama dengan 1. Lalu X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan yang tepat atau hasil yang tepat. Gambar elipsoid. Beginilah kira-kira gambar dari elipsoid. Selanjutnya adalah mengenai permukaan kuadrat. Permukaan kuadrat dalam konteks matematika biasanya merujuk pada grafik dari fungsi kuadrat yang merupakan representasi visual dari persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum sebagai berikut.
fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita buat sebagai contoh. Fungsi X sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Maka bentuk umumnya menjadi 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa kita dapat menggunakan rumus kuadrat untuk mencari akar-akar dari persamaan tersebut. Selanjutnya mengenai eliptik paraboloid. Eliptik paraboloid adalah salah satu jenis permukaan kuadrat dalam geometri. Rumus umumnya adalah Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat, di mana A dan B di sini adalah konstanta dan Z di sini adalah nilai yang tergantung pada kuadrat variabel X dan Y. Selanjutnya kita masuk ke materi hiperbola 1 lembar dan hiperbola 2 lembar. Hiperbola 1 lembar adalah kurva yang terbuka yang terdiri dari 2 cabang yaitu simetris terhadap sumbu utama. Persamaan dari hiperbola 1 lembar adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Contoh persamaan hiperbola adalah X kuadrat per 9 dikurang Y kuadrat per 4. Maka titik pusat hiperbola sama dengan 0,0, panjang sumbu utama A sama dengan 3, dan panjang sumbu sekunder B sama dengan 2. Jadi hiperbola ini memiliki 2 cabang yang simetris terhadap sumbu X dan Y. Sedangkan hiperbola 2 lembar adalah kurva terbuka yang terdiri dari 2 cabang yang tidak simetris terhadap sumbu utama. Jadi kebalikan dari hiperbola 1 lembar ini. Sistem persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Contoh persamaan hiperbola 2 lembar ini adalah X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka titik pusat di hiperbola adalah 0,0, panjang sumbu utamanya sama dengan 4 dan panjang sumbu sekundernya sama dengan 3. Jadi hiperbola ini memiliki 2 cabang yang tidak simetris terhadap sumbu X dan Y. Materi selanjutnya kita masuk ke dalam koordinat polar dan koordinat silinder. Koordinat polar adalah sistem 2 dimensi yang menggunakan 2 parameter R dan theta. Di sini R adalah jarak dari titik ke asal dan theta adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu X. Rumus transformasinya adalah X sama dengan R dikali cos theta, Y sama dengan R dikali sin theta. Contoh, diketahui koordinat titik polar P adalah 5, pi per 3. Jadi kita untuk menyelesaikannya kita hitung X dan Y. X sama dengan 5 dikali cos pi per 3 sama dengan 5 dikali setengah sama dengan 2,5. Ini diambil dari rumus yang ini. Dan yang kedua adalah Y sama dengan 5 dikali sin dikali pi per 3 sama dengan 5 dikali akar 3 per 2 sama dengan 4,33. Maka titik dalam koordinat kartesian adalah P 2,5 4,33. Dan yang kedua adalah koordinat silinder. Koordinat silinder adalah sistem koordinat 3 dimensi yang menggunakan 3 parameter yaitu rho, pi, dan z. Di sini rho adalah jarak dari sumbu z dan v adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu x dan z adalah ketinggian.
rumus X sama dengan Pi dikali cos Pi, Y sama dengan P dikali sin Pi. Contoh, koordinat silinder. Terdapat koordinat silinder P 3, pi per 4,2. X sama dengan 3 dikali cos pi per 4 sama dengan 3 dikali akar 2 per 2 sama dengan 2,12. Y sama dengan sin pi per 4 sama dengan Y sama dengan 3 dikali sin pi per 4 sama dengan 3 dikali akar 2 per 2 sama dengan 2,12. Maka nilai P adalah 2,12